kita lihat muka masa sakit ya nanti ya. Bekas kamera. So. Lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk meringankan langkah kita menuju majelis ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, ya, jalan di sini nakirah, umum, ya. Di zaman sekarang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan banyak jalan untuk seseorang itu menuntut ilmu syar'i. Ya, dikatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang menempuh sebuah jalan, ya, yang dia inginkan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu di zaman fitnah ini, ya, merupakan cobaan yang besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba, fatuba lil ghuraba." Sungguh Islam itu datang dalam keadaan asing, keterasingan, dan nanti akan menjadi asing lagi. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, kalau kita lihat, kita bandingkan, ya, banyak orang yang, ya, sedikit dari orang, ya, maknanya sedikit dari orang yang mau menuntut ilmu syar'i. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan di sebuah risalahnya yang kita kenal dengan Nawaqidul Islam, batal-batal keislaman, ada di situ makna al-i'rad, ya, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di zaman sekarang orang yang berpaling dari agama Allah itu banyak. Bahkan yang menisbatkan kepada Islam. Ini bukan perkara yang ringan. Ya. Kalau ada orang mengatakan, "Oh, saya tidak bergelut di dalam keagamaan." Ini perkara yang besar ya, Mas. Ya, orang yang berpaling dari agama Allah atau berpaling tidak ingin belajar, ya, tidak ingin belajar dengan adanya fasilitas yang Allah sediakan di muka bumi ini dari para ulama, ya, adanya para ulama, adanya sarana-sarana dalam menuntut ilmu, ia tidak ingin belajar. Pada suatu saat ketika ia jatuh ke dalam sebuah dosa, apalagi dosa kesyirikan, maka orang seperti ini tidak diberi uzur. Orang seperti ini tidak ada uzur baginya. Nah, maka dari itu pentingnya dalam hal menuntut ilmu dan mendakwahkan ilmu. Karena banyak dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang tidak terlalu memperdulikan masalah ini. Ya, tidak terlalu memperdulikan masalah ini. Akhirnya apa? Terkadang kita juga memikir, ya, mereka jahil.
Ya, tidak ada uzur bagi mereka. Ada uzur bagi mereka karena kejahilan. Ketika ia jatuh ke dalam kesyirikan, kita katakan ada uzur bagi mereka. Subhanallah. Ya, ulama tersebar. Al-Quran telah diturunkan. Banyak yang mengajarkan. Ya. Tapi banyak dari mereka yang berpaling dari yang namanya menuntut ilmu syar'i. Maka pengertian terbaliknya apa? Dari hadis yang kita baca di awal, barang siapa yang tidak ingin menuntut ilmu, ya, tidak mencari jalan untuk menuntut ilmu, tidak menyengajakan diri untuk belajar agama Allah, maka sulit baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sulit baginya. Dan subhanallah, banyak orang sekarang mengatakan, saya enggak masalah, saya buat dosa sekarang. Ya. Nanti toh juga bakal masuk surga. Ini perkataan yang jahil. Dan ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya amal merupakan bagian dari iman. Amal merupakan bagian dari iman. Dikatakan oleh para ulama, orang yang hidup tanpa beramal sama sekali, namun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau zaman sekarang ada yang mengatakan ini masih muslim. Ya, orang sekarang itu masih yang mengatakan, oh masih muslim. Subhanallah. Amal jamaah sekalian merupakan dari iman. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih. Ya, pengucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, kemudian beramal dengan al-jawarih. Nah, kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu penafian, menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada mereka. Ya, kufur kepada kesyirikan, kufur kepada taghut, kufur kepada ahlu syirik, orang-orang musyrik. Kemudian setelah itu apa? Illallah. La ilaha illallah. Apa makna illallah? Itsbat. Bahwasanya kita menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang tidak ada ibadahnya, tidak ada amalnya, apakah terpenuhi syarat la ilaha illallah, rukunnya? Tidak. Dia tidak datang kepada dukun misalnya. Dia tidak meminta kepada selain Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak beramal. Maka rukun yang kedua yaitu itsbat tidak ada pada ucapannya. Maka perlu dipahami jemaah sekalian. Ya, perlu dipahami. Subhanallah, zaman sekarang orang bermudah-mudahan berbuat dosa. Orang-orang bermudah-mudahan meninggalkan salat. Salam. Orang-orang bermudah-mudahan dalam meninggalkan puasa. Sebagaimana yang ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal di negeri Yaman. Ya, innakum ta'tu atau qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang dari ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'una ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang awal yang engkau sampaikan kepada mereka agar mereka bersyahadat, ya, la ilaha illallah. Wa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka menaatimu dengan hal tersebut, maka sesungguhnya Allah memerintahkan, mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu. Seterusnya disebutkan rukun Islam. Maka dari itu jemaah sekalian, amal merupakan bagian dari iman. Amal merupakan bagian dari iman. Nah, ini yang banyak sekarang menjadi permasalahan, di mana banyak seorang yang, ya, Syekh Shalih Al Fauzan pernah ditanya,
Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, "Ya Syekh, saya 6 tahun nggak pernah sholat. Ya, saya 6 tahun nggak pernah sholat. Bagaimana saya bertaubat?" Nah, apa jawaban Syekh? Nah, ini jarang didapati orang sekarang. Karena akidah salaf itu banyak yang tersembunyikan di zaman sekarang. Apa jawaban Syekh? Nah, engkau 6 tahun tersebut engkau kafir kepada Allah. Engkau bukan muslim. Nah, maknanya apa? Amal, ya, akidah para salaf mengatakan bahwasanya amal itu merupakan bagian dari iman. Bagian dari iman. Maka dari itu pendapat para ulama dalam masalah meninggalkan salat, ya, pendapat yang sahih, dan ini pendapat didukung dengan akidah. Ya, ini bukan pendapat istilahnya kalau orang mengatakan, "Oh, ada perselisihan pendapat, kita berlapang dada." Bukan seperti ini jemaah sekalian dalam permasalahan besar dalam agama. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka mengatakan amal itu kan amal. Itu kan amal, berbeda dengan keyakinan. Nah, kalau keyakinan nggak boleh ada perselisihan. Kalau amal boleh ada perselisihan. Ini salah. Ini pemahaman yang salah jemaah sekalian. Yang pertama kali yang pertama kali mengatakan bahwasannya ada usul dalam agama dan ada furu' itu orang Mu'tazilah. Gunanya apa? Agar mereka mengatakan bahwasannya hal-hal yang berhubungan dengan amal itu bagian furu'. Akhirnya di sanalah terjadi perselisihan ataupun dikatakan murji'atul fuqaha dikatakan. Ya, akidah murji'atul fuqaha, yaitu murji'ah yang ada pada imam-imam ahli fikih di zamannya. Ya, imam ahli fikih zamannya, dan itu tidak dijadikan mu'tabar, itu tidak dianggap oleh para ulama salaf. Nah, maka ada yang mengatakan bahwasanya yang meninggalkan salat maka dia tidak kafir, misalnya. Maka dia tidak kafir, dan itu menyesuaikan dengan akidah murji'atul fuqaha. Nah, dan akidah murji'atul fuqaha bukan akidah salaf. Bukan akidah salaf. Ini bisa dibacakan di buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ala kulli hal jamaah sekalian, amal merupakan bagian dari iman. Nah, terserah mereka mengatakan misalnya, "Oh, bisa saja saya diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah ampuni dosa selain kesyirikan. Kita katakan na'am. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Ya, perbedaan kita dengan mereka orang-orang kafir itu masalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka akan kufur kepada Allah, keluar dari agama Islam. Makanya dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang meninggalkan salat kulliyah secara keseluruhan, maka dia keluar dari agama Islam. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, maknanya apa yang kita bahas sekarang? Kita membahas bukan cuma permasalahan hukum, bukan. Permasalahan bagaimana perhatian kita terhadap kaum muslimin. Perhatian kita terhadap kaum muslimin. Nah, memang pahit. Kebenaran itu memang pahit. Sebenarnya tidak pahit, karena hanya saja kita berada di akhir zaman. Ya, terkadang orang mengatakan, "Oh, ini bahaya ini, suka-suka mengkafirkan." Subhanallah, enggak masalah. Nanti di kuburan baru tahu. Ya, di kuburan nanti baru tahu. Nah, tentunya kepada orang awam kita menyampaikan dengan cara yang baik. Karena agama ini kita tidak kita hendaknya kita menggunakan dalil itu dengan keseluruhan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Engkau beriman dengan sebagian kitab, ya, kalian kufur terhadap selainnya. Ya, bisa kita katakan menjalankan sebagiannya, meninggalkan sebagian lainnya. Nah, kebenaran hendaknya disampaikan dengan cara yang hikmah. Karena menjaga agama, menjaga umat, ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya, engkau menjadi sebab hidayahnya seseorang itu lebih baik daripada
engkau mendapatkan unta merah. Maka dari itu jemaah sekalian, amal merupakan bagian dari iman. Maka kita katakan, nah, tauhid lawannya dari kesyirikan. Nah, iman lawan dari kekufuran. Tauhid lawannya kesyirikan dan iman lawannya kekufuran. Nah, kalau ada, ya ini perlu dipahami ya. Kalau ada suatu hal, ya misalnya seseorang melakukan ataupun dia menghina agama Allah Subhanahu wa taala, itu amal bukan? Ya, dia mengucapkan. Nah, itu bisa membatalkan keimanannya. Itu bisa membatalkan keimanannya. Berarti dia melaksanakan apa? Kekufuran. Ini perlu dipahami ya Mas. Ya, tauhid lawannya kesyirikan. Iman lawannya kekufuran. Nah, kalau iman itu, ya kalau amal bukan bagian dari iman, maka di permasalahan kekufuran amal tidak termasuk. Kan begitu konsekuensinya. Konsekuensinya seperti itu. Misal kalau kita katakan, ya, kita katakan misalnya amal bukan dari iman, ataupun amal merupakan kesempurnaan dari iman. Ini sama nih konteksnya. Thayyib. Ketika dia tidak melaksanakan amal sama sekali, maka dia termasuk orang yang beriman. Kan begitu konsekuensinya. Kalau amal bukan dari iman, maka orang yang meninggalkan seluruh amal, maka dia orang beriman. Ya, apa bedanya dengan iblis? Apa bedanya dengan Fir'aun? Ya, kalau mereka mengatakan iman itu cuman kepercayaan saja, ma'rifatullah, cuman mengenal saja. Ya, kita katakan apa? Cuman beriman, meyakini adanya Allah, ini bukan akidah. Ini tidak membuat seorang itu masuk ke dalam Islam. Ya. Jamaah sekalian yang perlu kita ketahui bahwasanya amal merupakan bagian dari iman. Maka orang-orang, misalnya orang-orang liberal sana, ya, mereka itu yang mengatakan Al-Qur'an itu sudah tidak relevan lagi. Tidak relevan lagi. Nah, sekarang kita katakan, bagaimana ucapan yang kalau ada orang yang mengucapkan hal tersebut? Apakah itu membatalkan keislamannya atau biasa saja? Jawabannya, amalan merupakan bagian dari iman. Apabila dia melakukan amalan yang berhubungan dengan kekufuran, maka amal dia tersebut kita enggak tanya lagi hatinya bagaimana. Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini ayat yang jelas jemaah sekalian, ayat yang jelas. Cuman zaman sekarang banyak orang yang baper cuman. Banyak orang yang baper aja gitu. Banyak orang yang istilahnya kalau kami katakan apa? Seakan-akan mereka tidak ridha kalau kebanyakan makhluk itu kufur kepada Allah. Namun ini yang terjadi aja Mas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Ahlul batil itu pasti lebih banyak daripada ahlul haq. Ini sudah suatu hal yang lumrah, sunnatullah. Nah, tugas kita apa? Memperingatkan. Nah, tugas kita memperingatkan. Nah, insyaallah taala, nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah risalah. Ya, kalaupun enggak bisa selesai semua, insyaallah bisa di pertemuan selanjutnya insyaallah. Yaitu tentang Thamaratul ilmi wal amal. Buah dari menuntut ilmu ataupun buah dari ilmu dan beramal. Nah, ini dari ta'lif ataupun ini sebenarnya muhadarah oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, ya, yang ma'ruf di Madinah sana. Itu ada sebuah muhadarah, Syekh berceramah, kemudian perkataannya ditulis menjadi sebuah buku kecil. Nah, tentunya jamaah sekalian yang mati Allah, kadar diri kita ini orang yang lemah, ya. Maka kita memanfaatkan ilmu para ulama itu lebih selamat. Ya, kita tidak dapatkan
kekuatan ataupun kita tidak dapatkan kelebihan dari cara memahami agama Islam ini kecuali dengan mengikuti para ulama ar-rasikhun, para ulama yang rasikh dalam ilmu. Itu berbeda. Ya, seseorang itu bisa saja dia misalnya dia kumpulkan dari buku-buku faidah-faidah dari syarah-syarah yang ada, tapi akan berbeda. Pasti berbeda dengan para ulama. Pastilah sangat berbeda. Para ulama itu berbicaranya sedikit, manfaatnya banyak. Ya, berbicaranya sedikit, manfaatnya yang banyak. Kalau kita bicaranya yang banyak, manfaatnya yang sedikit. Makanya membaca buku ulama itu, kalau kita lihat buku-buku para ulama itu ringkas-ringkas ya maksudnya. Syekh bin Baz rahimahullah itu ada buku, bukan buku itu sebenarnya muhadarah yang dibukukan tentang hal-hal yang penting bagi umat. Nah, berkah. Ya, ada banyak buku yang sampai detail-detail dibahas misalnya kan. Syarah ini dan syarah itu, tapi enggak dibaca sama orang. Nah, itulah keberkahan para ulama. Nah, dikatakan oleh salah seorang hamba dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, namanya Hamdun Al-Qassar. Ya, ia mengatakan apa? Dia ditanyakan kepada Hamdun Al-Qassar, dikatakan kepadanya, mengapa perkataan para ulama itu, para ulama salaf itu berbeda dengan kita sekarang? Kenapa? Dikatakan fima ma'na li'annahum, dikarenakan mereka itu berbicara untuk menjaga agama, kalau nggak salah, menjaga agama, ya, ataupun untuk mengagungkan agama. Itu ulama berbicara untuk mengagungkan agama dan untuk menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat, dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan perkataan para ulama. Dikatakan kalau kita sekarang, dikatakan oleh Hamdun Al-Qassar, dia seorang yang saleh, hamba Allah yang saleh. Tidak dikatakan ulama di situ, seorang alim di syarahnya. Dikatakan apa? Kalau orang sekarang itu berbicara untuk mengagungkan dirinya sendiri. Banyak jamaah sekalian, ya, orang menampakkan hafalan-hafalan yang banyak, ya, di depan media, ya, menampakkan ya banyak penikulan-penikulannya dari para ulama, yang sebenarnya itu untuk mengagungkan diri dia sendiri. Subhanallah, keikhlasan itu sulit jemaah sekalian. Keikhlasan itu sulit. Nah, para ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau itu dia ceramah, enggak ada banyak itu penikulannya dari para ulama. Maksudnya enggak dikatakan ini di buku ini, kemudian di buku ini, enggak ada seperti itu. Ya, pertama untuk meringkas waktu, ya, karena itu muhadharah jarang juga terjadi, dan memang seperti itu mereka para ulama, sedikit bicaranya banyak manfaatnya. Nah, dikatakan apa oleh Hamdun Al-Qassar, katakan kalau orang sekarang itu berbicara untuk mengagungkan diri sendiri, ya, dan untuk mencari keridhaan manusia. Itu orang sekarang. Insyaallah salamah wal afiyah. Nah, insyaallah kita akan baca sedikit-sedikit saja, ya, dari buku Samaratul Ilmi wal Amal, buah dari berilmu dan beramal. Penting jamaah sekalian. Ya, kita katakan majelis ilmu, kita hadir majelis ilmu. Ya, itu maksudnya apa? Untuk beramal. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu berkata, "Ta'allamu ma syi'tum." Ya, belajar kalian sesuka hati kalian. "Falam tujazi illa ba'da an ta'malu." Belajarlah sesuka hati kalian sebanyak-banyak mungkin. Kalian tidak akan dibalas kecuali setelah kalian mengamalkannya. Maka mengamalkan ilmu jamaah sekalian, ya, nasihat bagi diri kami pribadi, ya, terkhususnya diri kami pribadi untuk mempelajari bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang beramal dan athar para salaf, tentang pentingnya beramal dengan ilmu. Karena itulah maksud dari menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu bukan cuma hadir-hadir saja, tapi mengamalkan ilmunya. Nah, walaupun sedikit. Nah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Kata para ulama, walaupun menghadiri majelis ilmu seminggu sekali tidak masalah kalau memang mampunya segitu. Tapi rutin. Tapi rutin dihadiri. Ya. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimahnya kita tidak artikan ya, karena kita sering ucapkan juga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, Syekh memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas segala dosa kita semua, ya, berlindung dari keburukan-keburukan diri kita. Nah, metode kita nerjemahkannya tidak detail langsung karena menghemat waktu, ya. Nah, dan bersalawat kepada bersyahadat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amma ba'du fala takhfa makanatul ilmi manzilatuhu al-'aliyah fi dinil hanif wa manzilatuhu al-'azimah fa huwa asasun bihi yubda wa la yumkinu an tuqamu asy-syari'atu wa an tuhaqqaq al-'ubudiyyatu allati khuliqa al-'abdu li ajliha wa awjada li tahqiqiha illa bil. Nah, di sini Syekh menjelaskan tentang pentingnya ilmu, di mana ilmu tersebut tanpa ilmu tidak akan pernah terrealisasi yang namanya ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Tanpa ilmu tidak akan pernah terjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua golongan yang Allah cela. Ya, dua golongan yang Allah cela, di mana orang yang berilmu dan tidak beramal. Maka di sini tidak akan terrealisasi yang namanya penghambaan kepada Allah. Tidak manfaat la ilaha illallahnya. Ya, ada juga orang yang beramal tanpa berilmu. Betapa banyak orang sekarang beramal, yang melaksanakan rukun-rukun Islam, namun di mata Allah itu tidak ada artinya. Ya, kenapa? Dia tidak berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, kalau masalah ini dia tidak paham, maka ibadah yang ia lakukan tidak bermanfaat. Nah, makanya pentingnya ilmu, jemaah sekalian, pentingnya ilmu. Ada juga orang yang menuntut ilmu, dia paham maknanya, namun ia membangkang, tidak ingin mengamalkannya. Maka di sini tidak akan terrealisasi yang namanya penghambaan ataupun ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa huwa asasun la budda minhu wa bihi yubda'u wa huwa al-muqaddam. Kama qala Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Fabada'a jalla sya'nuhu bil ilm. Nah, Allah memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Nah, Allah menjelaskan bahwasannya hendaknya kita memahami makna la ilaha illallah. Itu maknanya. Hendaknya kita memahami makna la ilaha illallah, yaitu tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ibadah itu, ya, ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali pasti maknanya tauhid. Enggak mungkin dikatakan ibadah kecuali bermakna tauhid. Makanya orang sekarang banyak mengatakan, kan saya juga ibadah. Ya. Tapi ibadah kepada Allah dengan menyekutukan Allah, maka kita katakan dia tidak sedang beribadah. Begitu saja secara mudahnya. Nah, wa kana min du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yuwadhibu alaihi kulla yawmin idza asbaha ba'da salati subhi kama jaa fi musnad al-Imam Ahmad wa sunan Ibn Majah wa ghairihima min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yawmin ba'da salati subhi ba'da an yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fi riwayatin wa amalan salihah. Nah, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari doa Nabi yang selalu Nabi dawamkan di setiap harinya.
Nah, apa itu? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Ummi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya setiap selesai salat subuh. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Maknanya apa jamaah sekalian? Ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, semuanya itu bermakna al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka kita katakan banyak ilmu. Ya, terkadang orang banyak ilmu tapi tidak bermanfaat. Nah, ini tidak dimaksudkan dalam Al-Qur'an yang seperti ini. Yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, maknanya apa? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena banyaknya ilmu tanpa diamalkan cuman menjadi bala saja bagi kita di hari kiamat. Maka penting diketahui jemaah sekalian, menuntut ilmu, sering kita ucapkan menuntut ilmu. Hendaknya kita sadar, kita cari ilmu-ilmu ataupun kita pelajari ilmu-ilmu yang memang kita bermanfaat bagi kita untuk kita amalkan. Nah, itu yang paling penting ya Mas. Ilmu ini bukan untuk ya sombong-sombongan, bukan untuk nampak-nampakkan diri ya. Ya bisa ilmu ini ya di ilmu-ilmu alat dan lain-lain. Dan balanya apa? Ini terjadi banyak ya di tengah orang-orang yang menuntut ilmu, ketika mereka ribut, yang diributkan, yang didebatkan malah masalah ilmu-ilmu alat gitu. Ya misalnya di bahasa Arab, oh ini berselisih ulama seperti ini, dia katakan oh bukan yang betulnya ini. Subhanallah, ini enggak tahu nuntut ilmu buat apa. Itu bukan ilmu yang bermanfaat ya Mas kalian. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Namun Nabi mengatakan apa? Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu saja. Karena banyaknya ilmu, ya seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala, ia mengatakan, tidaklah satu hadis yang saya riwayatkan kecuali saya pasti mengamalkannya. Bahkan dikatakan Imam Ahmad, ketika itu Nabi Muhammad SAW memberikan upah bagi orang yang hijamah, orang yang membekam, dan saya melakukannya. Nah begitu jamaah sekalian. Maka dari itu ilmu yang kita pelajari, kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal, karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang doakan Nabi? Rizqan thayyibah. Rizki yang baik. Karena itu berpengaruh dengan kehidupan kita keseharian. Ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka dari itu berhubungan dengan rezeki, yaitu diminta rezeki yang baik-baik, rezeki yang baik-baik. Bukan cuma rezeki, karena orang terkadang orang yang gila terhadap dunia, maka dia sebenarnya cuma mengharapkan dunia saja, bukan yang baik, ya. Dan itu hanya menjadi apa? Menjadi beban di hidupnya, bukan menjadi keberkahan dalam hidupnya. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, bukan cuma amal jemaah sekalian. Kita meminta kepada Allah amal itu agar diterima. Agar diterima. Maknanya apa? Ya para salaf itu mereka apa? Mereka itu khawatir amalnya tidak diterima. Kalau kita zaman sekarang enggak. Ya, seperti yang kita bilang tadi. Para salaf khawatir amalannya tidak diterima. Kalau zaman sekarang apa? Ya, kalau tidak apa? Ya enggak apa-apa kalau enggak beramal, kan nanti masuk surga juga. Ini orang zaman sekarang. Itu pun enggak pernah diucapkan oleh para ulama. Tapi zaman sekarang itu ada aja Mas, dan mengaku sebagai muslim tidak sholat. Sama sekali tidak sholat. Mengaku muslim. Nah, kenapa seperti ini jamaah sekalian? Nah, ini pengaruh dari pemahaman irja. Pemahaman irja. Perlu kita pahami jamaah sekalian. Ya, para ulama Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Al-Utsaimin itu mengatakan orang yang meninggalkan salat dia keluar dari agama Islam. Itu bukan perkataan yang diucapkan
ya karena dia keras, bukan, ini dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini berdampak besar bagi keselamatan umat. Ya, mereka itu, para ulama itu tidak berbicara kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Namun kalau dikatakan, ya Ustaz, apa hukumnya meninggalkan salat? Oh, kalau meninggalkan salat, kalau dia meyakini masih wajib salat, tapi dia meninggalkan karena malas, oh dia masih Islam. Ya udah, akhirnya apa? Semua orang meninggalkan salat. Banyak orang meninggalkan salat karena dia bilang, oh saya masih Islam. Paling berapa lama pun disiksa nanti di neraka. Thayyib ya akhi. Ini diperselisihkan oleh para ulama dan dirojihkan oleh ulama kibar. Pendapat yang pertama, kufurnya orang yang meninggalkan salat. Nah, antum membuat diri antum diambang kekufuran dan keislaman. Subhanallah. Ya, ada orang yang rela seperti itu. Misal, coba antum ucapkan ataupun coba antum sujud kepada kuburan, dia pasti nggak mau itu. Kenapa? Karena takut batal keislamannya, bukan? Nah, namun di sini diambang kekufuran dan ambang keislaman. Subhanallah. Nah, ada ulama mengatakan kalau dia meninggalkan satu sholat hingga keluar waktunya, dia kufur sampai dia sholat lagi. Ya, kalau tidak dia ingin, kemudian dia diminta taubat. Nah, setelah itu hukumnya kepada pemerintah. Nah, ada yang mengatakan kalau dia meninggalkan, seperti Syekh Utsaimin mengatakan, kalau dia meninggalkan dalam waktu yang lama, misalnya sebulan, 2 bulan, betul-betul nggak sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Nah, kita katakan kalau kita sampaikan fatwa ini, masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Ada orang mengatakan, oh ini nanti dikatakan keras, enggak masalah. Ya, ini agama Islam. Ya, agama Islam itu ada kalanya kita berlemah lembut. Tapi hukum Allah ya hukum Allah. Jadi kita katakan untuk apa? Karena kita mencintai saudara kita. Nah, prakteknya gimana aja Mas Glenn? Prakteknya di rumah gimana? Kalau ada saudara yang nggak sholat, alah biar aja nggak sholat. Kan dia muslim juga gitu. Nah, kalau orang insaf, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau mendengar perkataan para ulama dan perkataan Nabi, ya, yang lebih utama. Mereka pasti menganggapnya apa? Itu perbuatan yang keji, yang sangat besar dosanya. Otomatis apa? Ya disuruh sholat sampai dia mau sholat. Kan begitu. Karena kita katakan apa? Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, kan seperti itu. Lebih besar dosanya daripada berzina. Nah, subhanallah, orang zaman sekarang kalau orang berzina depan langsung diserbu gitu kan. Kalau orang yang meninggalkan sholat, nggak apa-apa lah. Nah, ini dia jauhnya kita dari akidah para ulama salaf. Jauhnya kita dari akidah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh satu riwayat, dikatakan apa? Para sahabat Nabi tidaklah melihat kekufuran, ya, pada suatu amalan kecuali dalam permasalahan sholat. Beda ya perhatian para ulama salaf dengan perhatian khalaf zaman sekarang kita ini, dengan masalah-masalah besar dalam agama sangatlah berbeda. Dan jamaah sekalian, itu mereka para ulama di Saudi itu, ketika dia membahas masalah ini, dikatakan mereka keras, dikatakan mereka itu takfiri. Subhanallah. Ya. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan takfiri ini model-model alul bid'ah juga ini sebenarnya. Ya, metode alul bid'ah itu seperti itu. Alul bid'ah itu mereka menuduh seseorang itu dengan laqab. Dikatakan, "Oh, ini takfiri." Terus kita tanyakan kepada dia, "Apa itu takfiri?" Bagaimana akidah orang-orang takfiri? Orang-orang khawarij itu, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, para ulama ya dari zaman ke zaman membahas tentang kesyirikan. Apakah kesyirikan sama dengan dosa-dosa besar? Berbeda kan? Nah, kenapa dinisbatkan kepada takfiri? Ini kejahilan ya Mas kalian. Ini kejahilan. Nah, ini mengikuti hawa nafsu. Namun berbeda dengan para ulama. Kalau mereka mengingatkan, memperingati seseorang misalnya dari bahayanya seseorang, misalnya ulama dituliskan fatwa, mereka itu
betul-betul teliti dalam menyampaikan kesalahannya. Yang salah disampaikan salah, yang enggak dibuat-buat. Nah, itu baru ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sering kita dengar ayatnya. Ya, Allah memuji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin. Kalian itu umat yang paling baik. Ya. Yang dinampakkan di muka bumi. Sifatnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini enggak bisa dipisahkan dua ini. Mengajak kepada yang ma'ruf, ya, misal mengajak orang kepada salat. Ini contoh ya, langsung praktek. Maknanya apa? Mengajak orang untuk salat, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, maknanya apa? Menjelaskan bahwasanya meninggalkan amal seperti salat ini bisa berjatuh ke dalam kekufuran. Seperti itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak pernah lihat itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada dari kaum muslimin yang mengatakan Nabi Muhammad SAW keras. Nabi Muhammad SAW ini kaum muslimin ya, kan mereka mengaku kaum muslimin juga. Ya, dikatakan Nabi Muhammad, oh Abu Bakar, oh Umar itu keras. Ada kita dengar seperti ini? Enggak ada. Nah, zaman sekarang aja yang seperti ini. Ya, mereka mengatakan seperti ini sebenarnya. Itu Lajnah Daimah itu keras, katakan mereka. Coba bilang gini, Umar itu keras, Abu Bakar itu keras, berani? Ya enggak berani mereka. Ya karena mereka cuman bermain-main. Mereka cuman bermain-main mengikuti hawa nafsu. Ya, ketika kita menghina para ulama, yang para ulama merupakan pewaris para nabi, secara tidak langsung kita menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika kita menghina orang-orang yang bertauhid, kita menghina orang-orang yang membela tauhid. Apa hadisnya? Hadis masyhur dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu wali-waliku. Siapa itu? Para nabi dan rasul, para ulama, ya, orang-orang ahlu tauhid yang membela agama Allah. Barang siapa yang mengganggu mereka, kata Allah apa? Di hadis kursi, faqad adantuhu bil harb. Maka kata Allah, saya izinkan nih, ataupun saya mengajak mereka itu untuk berperang. Besar jemaah sekalian. Bahayanya kita mencaci ataupun merendahkan para ulama. Nah, niat mereka baik untuk menjaga agama Allah. Namun zaman sekarang orang malah menyepelekan, ya, memberikan ittiham, memberikan prasangka-prasangka buruk. Nasallahu salama wal afiyah. Nah, qala al-musannif rahimahullah, faqaddama alaihi salatu wassalam fi du'aihi al-yawmi al-ilm an-nafi' 'ala ar-rizqi at-tayyib wal 'amal al-mutaqabbal. وذلك أن العبد لا يستطيع أن يميز بين رزق طيب وخبيث ولا بين عمل صالح وطالح إلا بالعلم النافع. طيب, kesimpulannya apa? Rasulullah SAW memulai dengan ilmu yang bermanfaat. Doanya tadi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dikatakan oleh Syekh di sini, mengapa diawali dengan ilmu yang bermanfaat? Dikarenakan seorang hamba itu tidak bisa membedakan mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram, ya, dan mana amalan yang saleh, amalan yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, atau amalan yang dibuat-buat, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Maka didahului dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita sekarang buku ini sebenarnya membahas tentang pentingnya beramal dengan ilmu. Namun di awal dibahas tentang keutamaan ilmu dan mengapa ilmu itu harus dipelajari, ya. Nah, qala fal ilmu an-nafi'u dhiya'un li sahibihi wa nurun lahu yahtadi bihi. Qala Allah jalla wa ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Nah, ilmu yang bermanfaat itu merupakan cahaya yang Allah
berikan. Allah berfirman dalam Quran, wa kadzalika auhayna ilaika. Begitulah kami begitulah kami wahai Muhammad mewahyukan kepadamu nama Al-Qur'an, ya, di mana sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab-kitab samawiyah, ya, dan tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura. Namun Al-Qur'an itu dijadikan apa? Nuran, cahaya. Ya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dengan Al-Qur'an Allah memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang kita kurang ya dalam permasalahan perhatian kepada Al-Qur'an. Tayyib. Ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Namun seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu selain Al-Qur'an itu musyghilah. Ya, ilmu selain Al-Qur'an itu hanya menyibukkan. Ya, kecuali apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Al-Qur'an ini kalau mau ditafsir, kalau mau dibaca buku-buku tafsir banyak, panjang tafsirannya. Tapi sebenarnya yang dikatakan tadabbur Al-Qur'an itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, baca tafsir-tafsir yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan saja. Ya. Kalau tafsir-tafsir yang besar itu dibaca oleh orang-orang yang memang membutuhkannya. Ya. Tapi kalau untuk tadabbur itu makna baca buku tafsir mukhtasar. Ya. Allah alam ada tafsir yang diterjemahkan. Ada tafsir yang diterjemahkan. Mungkin ada ya. Nah, beda ya terjemahan dengan tafsir beda. Karena kadang terjemahan ini kurang lengkap. Tapi nggak masalah, insyaallah. Kalau memang nggak ada buku tafsirnya dibaca terjemahan. Cuman dilihat terjemahan yang di Indonesia ini yang ada takwilnya. Ana rasa nggak ada yang takwil ya. Allah alam. Coba dilihat. Kalau ada mentakwil asma wa sifat, maka terjemahan tersebut nggak dibaca. Ya, nggak dibaca. Begitu juga tafsir. Nah, kalau ada pentakwilan dari asma wa sifat itu enggak dibaca. Ya, jangan terjatuh dalam masalah takwil. Qala fal ilmu nurun. Tak ini dibaca ni. Baik. Fal ilmu nurun wa dhiya'un li sahibihi wa mathalul 'alimi fil ummati mathalu unasin fi dhulmah. Nah, wa bainahum syakhsun bi yadihi misbah yadhi'u lahum bimasabihihi at-tariq fayaslamuna min al-'ithar wa yattaquna asy-syauka wal akhtar wa yasiruna fi jadatin sawiyatin wa siratin mustaqim. Nah, seseorang yang berilmu dia membawa cahaya yang menerangi sekitarnya. Nah, penting ya, maka dari itu apa? Kullukum ra'in, kata Nabi Muhammad SAW, kalian itu semuanya ra'in, orang yang menjaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan ditanya itu Nabi atas apa yang kalian awasi seperti keluarga, anak. Maka ilmu itu adalah cahaya menerangi orang sekitar orang-orang yang berilmu. Nah, walihada takatharat an-nusus wad dalailu fi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadlil ilmi wa syarafi qadrihi wa 'azimi makanatihi wa thana'i 'ala ahlihi wa bayani manzilatihim al-'aliyah. Maka dari itu banyak nusus-nusus Al-Qur'an, nas-nas Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu. Wa yakfi ahlal ilmi syarafan wa nubulan anna Allah azza wa jalla qarana shahadatahum bi syahadatihi fi a'zami mashhudin bihi wa huwa tauhiduhu. Allah berfirman dalam Quran, syahidallahu annahu la ilaha illallah illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, Allah menggandingkan syahadat la ilaha illallah ya dengan menyebutkan bahwasannya orang-orang yang bersyahadat tentang orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, itulah bentuk dari keutamaan dari ilmu. Nah, wa yaqulu Allahu jalla wa ala fi syarafi wa fadli ahli al-ilmi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun
Wa yaqulu jalla wa ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah berfirman juga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, di sini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ya, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, berbeda. Berbeda. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, ulama di sini sifat. Ya, siapapun orang-orang yang memang memiliki sifat itu, maka dia termasuk dalam ayat ini. Walaupun ilmunya sedikit. Tapi dengan ilmu sedikit dia takut kepada Allah, maka dia termasuk ayat ini. Nah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Nah, qila fi ma'na al-ayah ay yarfa'illahu al-'alima al-mu'mina 'ala al-mu'min ghair al-'alim ghair al-faqih darajat wa rif'atu ad-darajat tadullu 'ala 'izamil fadli wa 'uluwil makanah. Nah, dikatakan ayat ini maknanya apa? Allah mengangkat ya derajat seorang yang berilmu, orang beriman dan berilmu. Ya, di antara orang-orang yang beriman ya tapi tidak berilmu. Ya, bisa dikatakan ubad, orang-orang yang ahli ibadah. Tapi kalau alim itu orang yang berilmu, orang ulama. Nah. Wa jaa fil hadits Abi Darda fil Musnad wa ghairihi fi bayani fadlil ilmi wa makanati ahlihi qauli nabiyyina alaihi salatu wassalam fil haditsil azim al-jami'. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW yang masyhur, ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, barang siapa yang menuntut ilmu, mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan untuk ia jalan menuju kepada surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang mungkin ini lupa kami sampaikan. Zaman sekarang sarana menuntut ilmu ini banyak, dan kita sebenarnya jangan mungkin ada yang mengatakan, oh itu majelis ilmu itu di masjid. Majelis ilmu itu di masjid, bukan di YouTube. Ini ada yang mengatakan seperti ini, bukan di media sosial. Sebenarnya orang seperti ini nggak paham bagaimana memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Kita katakan majelis utama itu di masjid. Namun apa rela ya ketika kajian di masjid misalnya cuman sepekan sekali misalnya, terus di 5 hari ataupun di sisa hari selainnya kita kan nggak ke masjid, maksudnya nggak ada kajian di masjid. Nah terus rela gitu tanpa ilmu dia di kesehariannya. Nah orang yang rela seperti ini orang yang merugi. Apabila karena dia termasuk ataupun kita katakan dia menisbatkan kepada penuntut ilmu, kan begitu. Seseorang ketika ia menisbatkan, oh saya penuntut ilmu syar'i, maka tiada hari tanpa ilmu. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Min nukhabin ilmi allati tuttaqad yuhasilul mar'u biha hikmatan innama sailu istima'un nuqad. Kata seorang penyair, ilmu itu hari ini sedikit, besok juga sedikit, seperti itu. Ya man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan, maka dia akan hilang baginya dari ilmu dia itu keseluruhan juga. Maka kita katakan jamaah sekalian, menuntut ilmu itu ya suatu hal yang Allah katakan termasuk dari ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, terkadang cara menuntut ilmu ini, nah, kami di daerah sana kami siasati. Ya, dikarenakan kalau kajian itu kan seminggu sekali, sepekan sekali. Tapi para ikhwah juga mengikut kajian online. Kajian online dan itu teratur. Nah, ada yang mengikut live, ada juga yang mengikut kajiannya cuman mendengar saja. Nah, kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, jangan jadikan hari itu tanpa ilmu. Dan alhamdulillah kajian online tersebut singkat, cuman 25 menit paling lamanya. Ya, 25 menit paling lamanya.
bisa diikuti, dan buku-bukunya juga buku-buku yang dasar sekali, buku-buku dasar yang insyaallah dikarenakan ya kita ini, kalau kita katakan jamaah sekalian, seminggu sekali menuntut ilmu ini terlalu jauh jaraknya sebenarnya, terlalu jauh jaraknya. Nah, tapi seorang yang akil, orang yang berakal itu menggunakan, memanfaatkan fasilitas yang ada, ya. Karena memang kita katakan nggak mungkin kita buat kajian itu setiap hari di kondisi daerah kita seperti ini. Ya berbeda misalnya di Darul Hadits misalnya. Ya, di Darul Hadits itu di Yaman sana, itu kajiannya memang seperti itu. Satu hari itu wajib 3 kajian. Kalau nggak hadir, biasanya disindir sama syekh. Disindir, siapa yang nggak ada hadir itu disindir, dilihat orangnya gitu kan. Sindir. Kalau sekarang di sini kan nggak mungkin. Bahkan 1 kajian aja sehari di masjid berat. Ya kalau di media sosial, alhamdulillah nggak perlu BKM, ya nggak perlu izin ini izin itu, nggak perlu juga ada yang demo kadang-kadang kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah insyaallah kalau yang mau ikut kajian, alhamdulillah kami hampir selesai dari buku pengagungan terhadap ilmu syar'i, hampir selesai. Nah, itu cuman waktu sebulan aja selesai, alhamdulillah. Singkat, ya alhamdulillah. Ikhwah juga banyak yang senang, banyak yang istiqomah juga, selalu hadir di live. Memang yang live nggak hadir selalu, memang itu memang biasa. Tapi pasti yang nggak live juga dengar juga di luar. Nah ini merupakan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita ta'awun dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan bentuk dari kesalahan dalam menuntut ilmu jamaah sekalian, yaitu memulai dengan buku-buku yang besar. Ini bentuk yang salah dalam menuntut ilmu. Kenapa? Dikarenakan seseorang yang baru menuntut ilmu itu hendaknya dia dibuat mencintai ilmu. Nah, biasanya kalau dibahas buku-buku yang besar, itu banyak dari mereka yang lari karena semua akal manusia itu nggak sama. Ada yang punya kelebihan dari hafalannya, ada yang biasa-biasa saja. Kan nggak mungkin syekh ataupun para ulama itu membuat satu majelis cuma untuk beberapa orang yang pintar saja, kan nggak mungkin. Makanya menuntut ilmu itu bertahap tadarruj, ya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kalian menjadi generasi rabbani. Dikatakan para ulama, rabbani itu apa? Alladzina yu'allimuna an-nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Orang-orang yang mengajarkan manusia ya ilmu-ilmu yang dasar sebelum yang lebih besar dari itu. Maka itu merupakan cara yang paling tepat jamaah sekalian untuk sukses dan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, penting kita ketahui kita banyak orang yang futur zaman sekarang dari menuntut ilmu. Banyak orang yang merasa dirinya futur, tidak mau lagi belajar, ataupun nggak merasakan lagi nikmatnya. Pertanyaannya kenapa jamaah sekalian? Dikarenakan kalau kita katakan seperti ini ya, ini semua orang rasa sebenarnya. Jadi awal-awal hijrah itu seperti berapi-api gitu. Ya, bahas tentang kesabaran, bahas tentang hari kiamat gitu kan. Itu kalau hadir majelis ilmu hampir setiap hari gitu. Itu di awal-awal hijrah. Di awal-awal hijrah. Baik. Kenapa banyak dari mereka yang keluar dari ilmu? Jawabannya apa? Banyak jawabannya sebenarnya. Tapi kesimpulannya apa? Karena mereka tidak ditanamkan tauhid. Karena mereka tidak ditanamkan akidah. Karena mereka tidak ditanamkan manhaj. Ya. Mereka tidak tahu menuntut ilmu untuk apa. Ya, karena menuntut ilmu inilah sebenarnya apa? Kegiatan kaum muslimin. Itu yang harus selalu dilakukan. Itu kegiatan kaum muslimin. Orang yang mengatakan manhaj salaf misalnya kan, manhaj salaf. Itu sebenarnya apa maknanya manhaj salaf itu? Salah satunya apa? Mereka orang-orang yang mendawamkan, membiasakan dirinya dan dia senang menuntut ilmu. Dia senang belajar akidah. Nah, kalau ada hati ini udah nggak senang belajar akidah, berarti dia nggak paham manhaj salaf. Dia nggak paham manhaj salaf. Maka Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah
itu membuat buku-buku yang ringkas, ringan bukunya. Ya bisa dipahami oleh setiap kaum muslimin. Nah, ya kalau kita katakan apa? Kalau mau baca buku akidah, banyak buku akidah kan gitu, banyak. Tapi nggak semua orang bisa baca buku akidah. Buku Majmu' Fatawa Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu banyak berjilid-jilid. Ya nggak semua orang mampu bacanya. Maka dari itu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengumpulkan itu, dibuat buku-buku kecil untuk bisa dipahami. Tapi sayangnya zaman sekarang nggak diajarkan, jarang diajarkan, dan ini merupakan hal yang perlu kita berikan nasihat dan kita mohon kepada Allah kemudahan. Nah, jam berapa bang? Selesai bang? Lanjut lagi jam 6. Jamaah sekalian materi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau pertemuan selanjutnya kami buat ringkas saja ya. Kita buat ringkasan bukunya supaya segera bisa diselesaikan. Karena sebenarnya buku ini menjelaskan tentang 10 perkara. Ya, 10 perkara yang penting dipahami bagaimana seseorang itu mengetahui bahwasannya ilmu dan amal itu merupakan maksud dari penciptaan manusia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah semata. Dan tidak mungkin kita bisa menyembah Allah dengan cara yang baik kecuali dengan berilmu. Maka dikatakan oleh para ulama, ilmu dan amal merupakan maksud dari penciptaan makhluk. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sebenarnya kita belum masuk di ada 10 perkara di sini, belum masuk, kita masih di pembukaan. Nah, perkara pertama dikatakan apa? Al-ilmu wal amalu maqsudul khalqi. Ilmu dan amal itu merupakan maksud dari penciptaan makhluk. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita jawab, please. Jawab.